Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Mas Ardian ini adalah seorang anggota TNI, dan di sini Mas Ardian ingin membagikan pengalamannya di sekitaran tahun 2019 pada saat Ardian dan beberapa anggota TNI lainnya ini ditugaskan untuk menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan di sanalah Ardian dan beberapa orang anggota TNI yang lain ini mengalami gangguan-gangguan yang luar biasa. Jadi ceritanya di tahun 2019 itu Ardian dan 13 orang lainnya dikirim menuju Kalimantan. Begitu sampai di Pontianak, ternyata perjalanan ini harus ditempuh sekitar 1 harian naik kendaraan itu. Jadi seharian penuh mereka ada di kendaraan. Dan kemudian mereka tiba di sebuah desa. Desa ini sangat terpencil sekali. Di sana ada sebuah pos yang bisa ditinggali untuk anggota TNI. Tapi ada pos lainnya. Nah, pos lainnya inilah yang ada di tengah hutan belantara yang jaraknya ini masih harus ditempuh dengan jalan kaki sekitar 4 jam dari desa terakhir itu. Karena mereka ini berjumlah 14 orang, akhirnya dibagilah mereka yang tinggal di desa itu, ada beberapa orang, dan 5 orang lainnya menempati pos yang ada di tengah hutan itu. Termasuk diantaranya adalah Ardian. Singkatnya, berangkatlah mereka ke sana dan ternyata benar mereka harus jalan kaki memasuki hutan rimba. Dan mereka itu sebelum berangkat ke sana ini dapat beberapa pesan dari warga kampung yang ada di sana. Jadi ketika dipastikan yang berangkat adalah Ardian dan teman-temannya sejumlah 5 orang itu, beberapa itu pesan, "Mas, kalau kalian semua sampai di sana, tolong tempat itu dijaga bicaranya. Dan jangan sekali-sekali memasukkan tamu perempuan, jangan berbuat onar dan jangan berbuat keributan. Dan semua benda-benda yang sudah tertata di sana, kami harap jangan dipindah-pindah." Nah, beberapa pesan-pesan dari warga kampung inilah yang cukup mengganggu sebenarnya. Dari kelompok tersebut, kenapa kok harus pesannya ini mendalam seperti itu? Nah, singkatnya, sekitar 4 jam Ardian dan 4 orang temannya ini berjalan kaki memasuki hutan. Mereka melihat di situ ada sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Dan kondisinya tidak seperti yang dibayangkan. Jadi di luar ekspektasi, bangunan kayu ini sudah mulai rapuh. Dan juga di depan itu seperti rumah kuno, seperti kalau orang Jawa itu dibilang seng. Nah, ada sebuah kentongan dan kentongan ini terlihat sudah lama sekali. Di depan teras itu ada bidak catur dan juga buah-buah catur itu besar-besar. Beberapa buah catur ini ukurannya sebesar gelas. Dari situ mulailah mereka masuk mengecek keadaan dan ternyata menurut Ardian dan teman-teman ini, lokasi ini kayak bener-bener tidak layak untuk ditempati. Jadi seolah-olah ini sudah lama sekali tidak ditempati. Banyak sarang laba-laba dan beberapa ruangan ini sudah hampir rusak. Di situ juga mereka melihat ada dinding yang sudah berlubang kayak berusaha ditobrak dari luar. Nah, di belakang itu ada ruangan untuk menempatkan aki, karena di tempat itu segala sesuatu yang berhubungan dengan energi listrik ini dihasilkan dari genset.
Di belakang itu ada sebuah kamar mandi, yang kamar mandi ini terpisah dari WC. Jadi kalau ada ingin buang air kecil atau buang air besar, mereka harus keluar dari rumah itu dan menuju ke belakang. Nah, singkatnya, setelah mereka ini beres-beres, yang dibereskan waktu itu tidak terlalu banyak karena waktu sempit. Tidak lama lagi itu sudah gelap. Jadi mereka hanya beres-beres sejenak. Mereka akhirnya memutuskan menempati sebuah ruangan. Mereka tidur di sana berlima. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang sekali, mereka berusaha untuk tidur. Sebelum mereka sempat memejamkan mata, tiba-tiba hujan ini turun. Yang awalnya gerimis tiba-tiba menjadi deras. Karena atap ini terbuat dari seng, jadi suaranya itu benar-benar kencang. Hujan deras itu kencang banget. Tiba-tiba bersamaan dengan itu, sekitar jam 10 malam, mereka semua yang ada di sana ini mendengar jendela kaca ini ada yang melempar. Jadi benar-benar piar, kacanya ini pecah. Nah, di situ mereka sudah mulai khawatir. Ada yang mulai ngecek pada satu orang, ngecek ke belakang. Dia bisa memastikan bahwa memang benar kaca ini benar-benar pecah. Dan ada batu yang masuk di sana. Jelas-jelas ada yang melempar dari luar. Sebelum mereka ini mengecek keluar karena kondisinya masih hujan, mereka mendengar lagi di luar itu kayak ada orang yang ngobrol. Suaranya itu berisik, mondar-mandir. Nah, mereka ini masih diam karena di sana suasananya masih hujan. Mereka masih diam di sana. Sedangkan gangguan-gangguan semacam ini terus terjadi. Tidak lama setelah itu, dinding tembok kayu mereka ini digedor-gedor. Dan gedornya itu di sekeliling, dari belakang menuju ke depan, terus seperti itu sampai kemudian ketika mereka ini memastikan di luar itu sudah tidak besar lagi hujannya, mereka pun keluar memastikan mengecek lagi. Di sana ada hutan belantara dan tidak ada orang sama sekali. Jadi di situ mereka memutuskan kembali ke dalam, dan di situ mereka sudah bisa memastikan bahwa ada yang tidak beres di lokasi ini. Pasti lokasinya angker. Dari pertama kali mereka datang, mereka melihat rumah yang mereka tempati itu sudah kelihatan tidak layak dan kelihatannya angker. Dari luar, singkatnya, pagi itu mereka beres-beres, sarang laba-laba itu dibersihkan, semua benda-benda yang berserakan itu dikembalikan ke tempat yang semula, termasuk juga mereka membenarkan aliran air yang dialirkan menuju ke kamar mandi belakang. Setelah itu hari pun berlalu. Ketika malam hari, suasana ini menjadi berbeda. Suasananya itu mencekam, selain sepi, sunyi, dan hanya mereka berlima di sana. Nah, yang terjadi, mereka mendengar lagi ada banyak sekali gangguan, terutama banyak orang yang jalan di atas genteng, karena seperti yang sebelumnya kita bilang bahwa atapnya ini hanya terbuat dari seng. Jadi terdengar jelas kayak ada orang yang memang dari depan ke belakang terus seperti itu. Nah, mereka ini berpikiran mungkin ini hewan atau orang hutan atau semacamnya. Ketika mereka keluar, mereka ngecek, ternyata memang tidak ada apa-apa. Nah, ketika mereka masuk lagi di rumah itu, mereka mendengar lagi ada orang jalan-jalan. Suaranya, langkah kakinya orang jalan ini kayak terlihat mengelilingi rumah mereka. Dan itu terus-terusan berlangsung sampai beberapa jam. Dan hal itu berlalu. Ada lagi kejadian masih di malam kedua. Jadi dinding kayu mereka kayak digedor-gedor, dok 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 dok. Tidak lama kemudian gedoran ini pindah ke depan dengan dok 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 dok. Tidak lama setelah itu gedoran ini pindah di sebelah kiri, terus seperti itu sampai muter-muter dari belakang ke depan, dari samping ke kanan, dari samping kiri, terus seperti itu gangguannya. Dan suara-suara orang berisik ini terus terjadi. Hal ini terjadi sampai terus menerus sampai sekitar 5 malam. Jadi mereka diteror hal yang sama setiap malam. Nah, di malam-malam selanjutnya, waktu itu mereka ini sudah tidur di sekitaran jam 10 malam.
Tiba-tiba sekitar jam 2 dini hari ini pencahayaannya ini mati, semua listrik mati. Nah, mereka berpikir mungkin baterai yang ada di ruangan Aki ini sudah mulai habis. Beranjaklah satu orang anggota ini menuju ke ruang Aki itu. Dia jalan sendirian menuju ke belakang bawa senter, ngecek apakah memang benar-benar baterainya ini habis. Begitu dia menuju ke belakang, tidak lama, tidak sampai 2 menit, dia ini balik dengan tergopoh-gopoh dan wajahnya itu pucat. Dia langsung tidur di sana, tidak cerita apapun. Jadi teman-teman yang lain termasuk Ardian ini heran, ini anak kenapa? Kok tiba-tiba wajahnya berubah pucat? Tapi dia ini tidak mau ngomong apapun. Nah, akhirnya mereka berkesimpulan, mungkin dia ini diganggu sesuatu. Keesokan paginya teman-teman ini mendesak dia supaya dia cerita ada apa semalam di ruangan Aki itu. Barulah dia cerita, nah malam itu pas dia ini bangun beranjak dari tidurnya, dia memang rencana mau ngecek Aki yang ada di belakang. Tiba-tiba pas dia buka ruangan Aki itu, dia ini kaget karena dia melihat ada sosok perempuan di sana, rambutnya panjang. Dia itu menghadap ke tembok, artinya dia membelakangi laki-laki ini. Awalnya si laki-laki ini yang mau benerin Aki itu sempat kaget untuk beberapa saat. Akhirnya dari situ dia pun lari balik lagi ke kamar. Itulah yang terjadi akhirnya. Beberapa hari setelah itu, karena teman-teman semua ini tidak percaya dengan ceritanya bahwa ada sosok perempuan di sana, satu persatu dari mereka ini didatengin sosok hantu perempuan ini, termasuk si Ardian. Tapi penampakannya itu beda-beda. Ada yang didatangin dengan cara dia bermimpi, ada juga terang-terangan dia melihat sosok perempuan ini. Mulailah cerita satu persatu. Ada satu teman Ardian ini yang kebetulan bangun di tengah malam karena dia mendengar suara berisik seperti yang dikatakan di awal bahwa bidak catur itu ukuran buah caturnya itu besar sebesar gelas. Jadi kalau ada orang yang main ini suaranya dak dak seperti itu. Malam itu salah satu teman Ardian ini berisik mendengar suara seperti itu, dek dek dek, kayak ada orang yang main catur. Dia penasaran siapa yang main catur di jam-jam seperti ini. Dipastikan teman-temannya ini sudah tidur semua. Dia langsung noleh ke arah teras. Disinilah dia melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini wajahnya wajah Cina, kulitnya itu kuning dan rambutnya panjang. Dia pakai busana Cina, warnanya hitam dengan motif bunga-bunga. Nah, si sosok perempuan ini duduk sendirian persis di antara bidak catur itu. Karena penasaran, si teman Ardian ini diam sejenak. Dia tidak berani ke depan. Dia melihat dari jauh, ternyata sosok hantu perempuan ini lagi yang main catur. Dia main sendirian di situ dan terdengar suara jelas, dek dek, kayak buah catur ini benar-benar dimainkan. Nah, dari situlah akhirnya dia memutuskan tidur lagi. Keesokan harinya di malam-malam selanjutnya ada beberapa teman Ardian yang juga cerita bahwa pada malam tertentu dia ini sempat ditampakin sosok perempuan Cina. Dia itu kulitnya pucat, rambutnya panjang persis seperti beberapa teman lainnya. Seperti beberapa teman yang lainnya yang pernah cerita melihat kehadiran sosok perempuan ini. Nah, waktu itu salah satu teman dari Ardian ini dia mau ambil barang. Situasinya waktu itu malam. Pas dia buka salah satu ruangan, dia melihat sosok perempuan ini duduk di atas lemari sambil memandang ke arah si laki-laki ini. Ditutup lagi lah ruangan itu. Dia balik ke kumpulan teman-temannya itu. Dia belum berani cerita. Barulah beberapa hari kemudian dia cerita ke teman-temannya. Nah, yang terjadi dengan Ardian, ia sempat mimpi ketemu dengan sosok perempuan Cina ini. Kulitnya pucat dan rambutnya itu panjang. Dia pakai busana tradisional Cina, warnanya hitam dan motif bunga-bunga warna merah. Ini persis seperti cerita teman-temannya.
Waktu itu Ardian ini cuma melihat kehadiran perempuan ini, tapi tampilannya itu cantik, tidak menyeramkan seperti teman-teman melihat, dan kejadian itu hanya terjadi begitu saja. Kemudian Ardian ini bangun. Nah, karena teror-teror ini terus dialami oleh Ardian dan teman-teman sampai pada akhirnya mereka ini sebel juga. Pada suatu malam Ardian ini berencana untuk menunggu kehadiran sosok perempuan ini, karena bisa dipastikan setiap malam perempuan ini selalu datang. Jadi Ardian waktu itu sengaja dia duduk-duduk di depan rumah sendirian. Malam itu dia sambil bicara dalam hatinya, "Ayo kamu hadir di sini. Aku ingin ngomong sama kamu. Coba kamu ini kenapa kok nakut-nakutin kami?" Jadi rencananya Ardian seperti itu. Nah, setelah ditunggu sekitar hampir 1 jam, tidak juga ada penampakan sosok perempuan ini. Disinilah akhirnya Ardian ini ngomong sendiri, ngomong seolah-olah sosok perempuan ini ada di depannya. Jadi di sini Ardian ini bilang, "Mohon maaf sebelumnya, kami di sini ditugaskan. Kalau saja kami mau, kami tidak ingin menempati tempat ini karena ini tugas kami bertempat di sini. Dan kami tidak ada sedikit pun ingin mengganggu. Kamu tolong kerjasamanya, biarkan kami tinggal di sini. Kami tidak lama lagi, sampai 9 bulan. Setelah itu kami pergi dari sini. Tapi kalau memang kamu ini ingin terus-terus mengganggu kami, ya tidak apa-apa. Ayo kita kuat-kuatan. Yang kuat siapa, kamu atau kami? Niat kami ini cuma di sini untuk membantu." Setelah seperti itu tidak ada tanda-tanda kehadiran sosok perempuan ini, akhirnya masuk ke kamar. Malam itu dia gak mengalami situasi apapun. Malam itu berjalan dengan normal. Barulah keesokan harinya siang itu biasanya ngantuk luar biasa. Dia pun melihat sosok si Cina ini, perempuan Cina ini datang dengan wajah pucat, tapi masih kelihatan cantik. Rambutnya panjang, terurai, dan dia masih pakai busana tradisional Cina. Warnanya hitam dan ada motif bunga-bunga warna merah. Di situ sosok perempuan ini mendekat ke arah Ardian dan langsung perempuan ini bilang, "Aku bisa minta tolong tidak? Minta tolong cariin tulang belulangku dan tolong sampaikan ke keluarga bahwa aku ini bukan pengkhianat. Yang jelas aku itu butuh jasadku ini sempurnakan di kuburan dengan layak." Setelah itu sosok perempuan ini bilang, Ardian ini bangun. Dia bingung dengan mimpinya itu. Kenapa kok dia ngomong seperti itu? Dia ini mulai bertanya-tanya dan dia ini cerita ke teman-temannya. Akhirnya mulai sejak saat itu setiap kali beberapa teman-temannya ini turun ke kampung dengan jarak 4 jam dan jalan kaki itu, mereka menyempatkan dan bertanya kepada warga kampung yang ada di bawah. Jadi memang beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali beberapa anggota yang tinggal di hutan ini turun ke kampung untuk mengambil logistik. Nah, pada kesempatan itu para anggota ini menyempatkan bertanya kepada orang kampung tentang sosok perempuan ini. Tapi anehnya, setiap kali mereka ini bertanya kepada warga kampung, para warga kampung ini hanya berpesan, "Mas, hati-hati ya. Di sana ya jaga sikap. Sudah, tidak usah aneh-aneh." Selalu mereka ngomong seperti itu. Tapi mereka belum mendapat jawaban yang pasti tentang sosok perempuan yang selalu menghantui mereka. Jadi pesan warga kampung hanya menyuruh mereka supaya lebih hati-hati, jaga sikap dan lain sebagainya. Jadi hal itu masih mengganggu pikiran mereka sampai berbulan-bulan, sampai sekitar 5 bulan. Mereka ini ada di sana, mereka belum mendapatkan jawaban tentang siapa sosok perempuan yang selalu menghantui mereka. Akhirnya pada suatu kesempatan mereka anggota TNI ini sedang ngecek patok batas. Jadi yang dilakukan mereka patroli untuk ngecek patok batas apakah masih ada di sana. Nah,
Ini dilakukan secara berkala. Pada waktu itu pas mereka ngecek patok batas ini, mereka bertemu dengan seorang petani. Beliau ini bapak-bapak, usianya sekitar 60 lah sampai 70 tahun. Beliau ini baru saja dari kebunnya dan bawa hasil kebun seperti terong, timun dan lain sebagainya, dan diserahkan kepada Ardian dan teman-teman. Dalam kesempatan ini Ardian ini penasaran. Dia tanya, mungkin bapak ini tahu. Akhirnya tanya, bapak sudah lama tinggal di sini? Oh, sudah lama nak, saya punya gubuk tidak jauh dari sini, 1 jam jalan, ayo mampir kalau mau. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ardian dan teman-teman mereka. Akhirnya mampir ke pondok bapak petani ini. Sela-sela obrolan itu Ardian ini teman-temannya ini tanya, Pak, kami ini selama tinggal di gubuk itu, hari pertama atau malam pertama ini kami sudah diganggu. Barulah belakangan ini kami tahu yang sering mendatangi kami ini adalah sosok perempuan Cina, rambutnya panjang, dan sosok perempuan ini sering ganggu kami. Disinilah bapak-bapak petani ini cerita. Jadi gini mas, di sekitaran tahun 60-an sampai tahun 2000-an pernah ada sebuah tragedi di sana, tepatnya di pos yang kalian tinggali itu. Di situ pernah terjadi pembantaian. Nah, sosok perempuan ini yang sering menghantui kalian itu dulunya adalah seorang perawat yang sebenarnya mereka ini adalah korban salah tebas. Sampai pada akhirnya ada satu perempuan yang terbunuh dan jasadnya itu masuk ke jurang. Sementara teman-teman lain ini sudah berhamburan, mereka berlarian menyelamatkan diri, dan sampai beberapa hari setelah hari itu korban ini tidak tertolong, jasadnya masih ada di dalam jurang. Cerita inilah yang diceritakan oleh bapak-bapak petani yang tinggal di pondok itu. Beliau tahu tentang sejarah lokasi tersebut, bahkan beliau ini cerita sejak pondok itu dibangun dari tahun 2008, beberapa anggota TNI hanya tinggal di sana sekitar beberapa hari dan paling mentok 1 mingguan. Bahkan bapak petani ini cerita baru kali ini di tahun 2019 ini cuma kalian yang bisa tinggal di sini sampai berbulan-bulan. Aku sendiri juga heran, kok kalian ini gak mengalami gangguan? Ternyata kalian diganggu juga. Pak, kami diganggu juga, tapi kami coba bertahan. Akhirnya dari cerita bapak-bapak petani ini, Ardian dan teman-temannya itu mempunyai rasa iba kepada sosok perempuan ini. Nah, suatu ketika ada tambahan 1 personil lagi, namanya personil ini Deki. Dia nggak tahu menahu tentang teror-teror yang terjadi di sana. Suatu sore beberapa anggota yang lain ini turun ke kampung mengambil logistik. Yang tinggal di pondok itu hanyalah Ardian dan si Deki. Dan sore itu kebetulan Deki ini posisinya ada di kamar mandi, sedang mandi karena waktu itu sudah menjelang maghrib dan suasananya sudah mulai gelap. Si Deki ini mandi di belakang. Nah, posisi Ardian ini lagi santai di ruang tengah. Tiba-tiba Deki ini keluar dari kamar mandi. Dia teriak-teriak. Nah, posisi si Deki ini sabun itu masih menempel, belum dibasuh. Di situ Ardian juga kaget. Loh, kamu kenapa, Dek? Kamu kenapa keluar? Deki ini tidak berani kembali ke kamar mandi. Dia cerita bahwa pas waktu dia ini mandi sedang sabunan, ada sosok perempuan yang ngintip, wajahnya itu pucat, rambutnya panjang. Disitulah akhirnya Deki ini menuju ke Ardian, dan di sini Ardian cerita, itu biasalah Dek, semua teman-teman yang tinggal di sini ini pernah ditakutin sosok itu. Lagian kan sosok kan cantik ini guruan Ardian kepada si Deki. Nah, setelah mendengar cerita dari Ardian, Deki pun kembali ke kamar mandi. Dia menyelesaikan mandinya itu sampai beberapa bulan setelah mereka ini sudah jarang lagi dilihatin sosok perempuan ini. Jadi sampai pada akhirnya Ardian dan teman-teman ini saking seringnya dihantui oleh sosok perempuan ini, di awal-awal kedatangan mereka dan tiba-tiba
sosok ini sudah tidak nampak lagi. Mereka ini sempat kangen di tempat sosok perempuan ini. Jadi mereka itu sempat membicarakan dari kalian ada yang pernah ditampakin lagi tidak sosok perempuan itu. Mereka bilang gak ada satu juga. Kita juga kangen juga dilihatin sosok perempuan itu, sampai mereka berkata seperti itu. Nah, sekitar 8 bulan mereka ada di sana. Tiba-tiba pada suatu malam Ardian ini sempat dilihatin sosok perempuan. Nah, posisi perempuan ini ngintip balik dari jendela dan terus kemudian dia menghilang lagi. Setelah penampakan itu, Ardian dan teman-temannya sudah tidak pernah lagi ditampakkan sosok perempuan ini, dan mereka pun kembali lagi ke satuannya dan mereka dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Nah, kabarnya tempat ini sudah tidak ditempati lagi oleh anggota TNI yang lainnya. Kalaupun ditempati, mereka hanya singgah di sana untuk membersihkan tempat itu, kemudian kembali lagi ke pondok yang ada di kampung. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mas Ardian kepada cerita nyata. Semoga kami mengucapkan terima kasih Mas Ardian dan teman-teman TNI yang ada di perbatasan, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.